Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian yang sedang nonton. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gali Widya Ramandani dengan NIM 2361200147 yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 5. Nah, kali ini saya bikin video YouTube ini sedikit menjelaskan tentang perbedaan inline CSS, internal CSS, dan external CSS, dan bagaimana cara mengaplikasikan CSS ke dalam HTML tersebut. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke praktiknya, saya akan menjelaskan dulu nih apa perbedaannya. Nah, kalau inline CSS itu biasanya ditempatkan pada dalam elemen HTML sebagai atribut style, sedangkan internal CSS itu ditempatkan di bagian headernya dari HTML di dalam elemen style. Lalu ada external CSS, ditulis di file terpisah, nanti ada di worksheetnya terpisah. Itu berformat CSS dan dipanggil oleh HTML menggunakan tag. Dia biasanya ngelink sama HTML juga. Nah, tanpa perlu basa-basi, kita langsung aja ke prakteknya nih. Saya akan menjelaskan yang pertama inline CSS. Sebentar. Nah, saya akan pertama yang menjelaskan inline CSS. Inline CSS tidak bisa hadir sendiri, teman-teman. Jadi kita harus menulis bersama HTML-nya. Inline CSS itu biasanya ada di header yang tampilannya bisa kita ubah, tapi harus ditambah style. Pertama tuh ada di header ini H1, kita tambah style, format style. Lalu semisal kita mau ubah dengan warna, color, kita ubah warna sesuai apa yang kita mau. Misalkan kita ubah warna kuning, yellow, tinggal ubah. Nah, pengaplikasiannya kita bisa melihat, save dulu, kita bisa lihat di Chrome dan refresh. Nah, ini lalu berubah menjadi warna kuning yang sebelumnya tadi menjadi biru. Nah, setelah itu kita tinggal lengkapi data-data yang coding yang dapat dari dosen saya. Ini udah saya ubah nama saya. Setelah itu kita ubah, masukin fotonya nih, karena masih kosong kan, masih tertulis foto mahasiswa. Tinggal copy dari file yang kita mau. Sebentar. Nah, tinggal copy. Sudah di copy, kita isi data-data yang lain. Semisal NIM, kita ubah NIM kita, program studinya udah S1 manajemen, betul, kampusnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan deskripsi pada kampus. Kalau saya sih mahasiswa Universitas Islam berbasis Green Industry yang antusias mempelajari pengembangan web dan teknologi digital di masa depan. Oke, kalau sudah, tinggal kita save. Coba kita lihat progresnya. Nah, ini udah berubah. Lalu gimana kalau kita mau ngubah warna si name ini, Gali Widya Ramandani ini? Kita tinggal ubah di header ini sama seperti tadi, cuman tinggal tambahin space, si style, habis itu color. Nah, kalau udah color, tinggal sesuaiin apa sih kita mau warna apa. Misalkan kita warna merah. Nah, kalau sudah, save and nah, ini udah berubah. Berikut tadi penjelasan dari inline CSS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari yang internal CSS. Ini berada di profil. Halaman profil ini saya dapat dari dosen saya, mentahnya ya masih kayak gini.
Jadi saya akan mengubah sedikit. Kalau profil ini ngelink dari style CSS, jadi kita tinggal ya bang. Terus ini kita delete aja. Habis itu kita masukin, kita copy nih yang di sini. Nah, ini kita copy aja dulu. Habis itu kita tulis style. Nah, terus paste. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya kita bisa ngedit lah. Kita bisa ngedit warna-warnanya apa yang kita mau. Misalkan kita mau warna kuning atau orange. Oke. Nah, kita save dulu. Kita lihat perubahannya. Nah, itu halaman profil ya, walaupun agak belang sama yang pertama nggak apa-apa karena kita coba-coba juga. Setelah itu kita lihat di galerinya coba. Nah, oke, ini udah. Kita tinggal ubah informasi data biodatanya. Ini kan masih dari dosen saya, jadi kita ubah sesuai nama kita sendiri. Yang pertama ini namanya dulu. Oke. Nah, nimnya isi sesuai nimnya masing-masing. Nim aku sendiri. Lalu program studinya apa? Program studi di saya sendiri sih manajemen. Oke. Next, kampusnya di mana nih? Kampusnya di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke. Nah, deskripsinya salah satu contohnya ya, ini saya pakai deskripsi ini. Saya adalah mahasiswa antusias dalam bidang pengembangan web dan aplikasi digital. Kalian bisa deskripsi sendirilah apa yang kalian mau ya. Ini salah satu contohnya kayak gini. Nah, setelah itu kita isi markupnya. Nah, ini 2025 UMT Tangerang pengembangan web. Coba kita save dulu. Setelah kita save, kita lihat progresnya. Coba kita save. Nah, ini karena ini belum ada foto, jadi nanti aku masukin fotonya. Sini. Nah, ini kita ganti. Dari sini kita copy aja. Nah, ini filenya. Jangan kelewat teman-teman, ini kita harus copy. Jangan kelewat satu huruf karena nggak baca biasanya kan. Nah, setelah itu coba kita save dan refresh. Nah, ini baru berubah. Itu baru penjelasan inline CSS. Lalu gimana penjelasan eksternal CSS? Nah, selanjutnya kita ngejelasin dari eksternal CSS yang ada di galeri. Ini di workshop galeri. Nah, ini kan masih kosongan banget nih dari dosen saya nih, Muhammad Ading juga. Akhirnya kita ubah juga nih. Kayak tadi. Gimana, Bang? Ini kita delete. Ini link rel, ini style sheet dan harf. Ini tuh artinya style sheet ini nih, worksheet ini ngelink sama style CSS yang ada di sini. Jadi kalau mau ngubah warna atau apapun bukan di sini teman-teman, kita ngubahnya di style CSS-nya langsung. Semisal kita mau ngubah warna ini jadi warna oranye, ini kuning sih, warna kuning. Nah, oke, itu udah diubah, tinggal save, kita lihat progresnya. Nah, langsung link. Kenapa bisa langsung link? Karena ini kan eksternal CSS. Karena coding tersebut nih, data tersebut nih, hrefnet ini nih
ini tuh ngelink sama style CSS yang ada di sini. Nah, karena mau ini di sini masih Muhammad Ading, kita nggak bisa ngubah dari sini. Yang di sini tuh diubah cuman berdasarkan kode-kode warna gitu-gitu, variasi-variasi warna. Sedangkan kalau kayak Muhammad Ading, NIM dan lain-lain, kita ngubah tetap pada worksheet kontak. Misal pertama nama lengkap sama namanya nih mana nih. Nah, nama kontak masih Muhammad Ading ya, nama dosen saya tuh. Kita ubah nama saya sendiri. Nah, NIM-nya ubah juga. Lalu setelah itu kita ubah nih program studinya apa. Saya sendiri sih sama seperti tadi ya. Satu. Lalu kampus di Universitas Tangerang. Oke. Nah, deskripsi ini bisa kalian ubah sesuai apa yang kalian mau. Nah, kalau saya pakai salah satu contohnya ini, saya adalah mahasiswa yang antusias dalam bidang pengembangan web dan aplikasi digital. Nah, progresnya gimana? Kalau udah tinggal kita save dan kita lihat progres di linknya. Nah, ini belum ada fotonya, kita masukin fotonya. Kita nggak perlu melihat dari dokumen, kita tinggal copy dari worksheet sebelumnya. Jangan ketinggalan satu huruf atau satu kode karena biasanya nggak kebaca. Tinggal ubah di sini. Ini placeholder nih, tempat foto diubah ya. Nah, ini setelah diubah, nah, setelah diubah baru kita save, kita refresh. Nah, ini udah berubah di galeri. Tampilannya gimana teman-teman? Tampilannya dari awal nih yang kita dari worksheet di ini index, profil dan galeri, kita ubah, kita lihat nih progresnya. Nah, pertama dari home sudah berubah, di profil sudah berubah, di galeri pun barusan kita sudah berubah. Yang belum berubah adalah di kontak ini. Kontaknya coba kita lihat. Nah, kosongannya masih kayak gini, kita ubah terlebih dahulu. Dari style CSS ini kalau mau mengubah, sekali lagi ini kalau mau mengubah warna atau variasi lain bisa diubah berdasarkan dari sini. Misalkan background color jadi menjadi warna biru, tinggal save dan copy. Nah, ubah. Emang warna-warni nggak apa-apa karena sebagai contoh aja ini, sisanya tinggal kita ubah di sini nih, di worksheet yang kontak. Misal ini kan masih masukkan nama Anda yang kayak gitu kan, masih kosongan lah, masih jadi template. Kita ubah misalkan uh, nama saya coba ya. Waduh. Emailnya, email saya coba. Oke. Nah, setelah itu pesan tuh yang di sini nih teman-teman. Pesannya apa? Pesannya ya gimana kalian sih maunya apa? Kalau aku sendiri sih setelah itu sudah diubah, tinggal kita save dan refresh. Nah, berikut tampilannya sudah berubah. Nah, setelah
dari keempat worksheet tadi sudah diubah, dan kaitan inline CSS, eksternal dan internal CSS, kita lihat nih progresnya apa sih yang beda dari mentahan sebelumnya. Yang pertama, dari inline CSS itu udah berubah Nah, dari ini nih, inline CSS, kita menggunakan CSS itu udah berubah. Yang pertama dari warna, dari segi foto pun sudah berubah. Coba kita lihat yang lain deh. Ini warna merah, oke. Ini juga kita ubah warna merah biar masih seragam lah. Jangan. Oke, tinggal save. Nah, ini udah berubah. Yang inline CSS, setelah itu kita internal CSS kita ubah juga. Ini ngaruhnya kemana teman-teman? Ini ngaruhnya ke worksheet di profile. Oke, masuk. Wait. Nah, kalau ingin mengubah tampilan Liquid Jargon tadi kan masih warna biru ya teman-teman. Ini bedanya dengan indeks, kita nggak ngubahnya bukan di sini, tapi ngubahnya karena kita udah copy dari style CSS lagi, kita tinggal ngubah di atas sini nih. Bentar, ini di H2 pas biodata ya, lihat mana coba. Nah, ini kan masih biru, kita ubah menjadi warna merah misalnya. Tinggal save and lihat progresnya. Nah, sini udah berubah. Kenapa beda teman-teman? Ya karena ini internal CSS, jadi kita ngubahnya nggak perlu lewat mana-mana, kita ngubahnya dari sini aja. Nah, bedanya dengan inline CSS tuh lebih cepat, lebih proyek cepat lah. Kalau sedangkan inline CSS ini untuk proyek kecil-kecilan ya, proyek gampang lah. Sedangkan untuk yang lain-lain kayak galeri ini, karena sudah ngelink di style CSS ini nih, di worksheet style CSS, jadi kita ngubahnya nggak perlu di sini teman-teman, kita ngubahnya cukup di style CSS. Nah, berikut sekian pembelajaran terkait perbedaan dari internal CSS, inline CSS, dan external CSS. Untuk pembelajaran berikutnya, see you next video. Bye bye. Bang.